Balik lagi di konten beraksi. Ini video spesial karena kita menonton film yang menemani masa-masa kecil kita. Enggak, masa kecil ya. Masa Masa kecil? remaja lah, udah Masa gede. remaja, masa remaja. Masa kecil mas SpongeBob. Jadi ini film dirilis 15 tahun yang lalu ya. Betul. Jadi masa-masa sekolah lah. Dan ini tuh seru banget dari negeri tetangga kita, yaitu Thailand. Thailand. Dan kita menonton film Saksi. Taksi Jadi Saksi ini tuh dibintangin ya sama sama empat sahabat lah, bisa dibilang. Ada Jirayu Laongmani atau sekarang tuh namanya Kao Jirayu. Kao Jirayu sebagai Pet. Ada Pacara Chiratifat sebagai Kong. Ada Natasha Naujam sebagai Earn. Terus Tawat Ponrat Tanaprasa sebagai X X. ya. Jadi mereka ngeband intinya lah. Sebenarnya kalau orang-orang pada tahu ya, karena kan Tahu lah pasti. eksis banget pada zamannya gitu ya. Kalau misalkan buat aku sendiri, ini film Thailand pertama yang aku tonton yang membawa pada film Thailand lainnya gitu. Pada zaman itu udah bagus loh film Thailand ya, dan booming gitu. Berawal berkisah tentang anak SD, si Pet, Kong sama Earn. Tapi ada X juga ya? Enggak ya? Mereka satu SD bersama. Lalu kalau ada tugas seni budaya gitu ya buat nyanyi gitu ya. Iya. Dan si Pet ini orangnya maluan dan ya udah nantinya ngaco. Padahal udah dibantu sama si Earn ya kan. Nah, cinta monyet lah. Jadi tuker-tukeran kaset. Sampai Earn tuh pindah gitu ya. Pindah ke Bangkok. Dan dia sedih lah. Dan akhirnya dia nelpon lah pakai telepon umum. Siapa ini? Sudah larut begini kata bapaknya An. Dimarahin sama bapaknya. Ini Kong katanya. Padahal dia Pet. Akhirnya tersebarlah gosip bahwa Kong suka sama En. Gitu. Ya. Udahlah skip dewasa tuh. Enggak mereka. dewasa, Ya remaja. Jadi pas masih kecil dia kelas 6 kan. Mungkin SD kali ya. SD kelas 6. Tapi bener kelas 6 tingkat 6 kok dia bilang. Jadi sama kayak di Indo. Terus dia SMA lah. Dan mau kelas 3 pada saat itu kan. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi lah. Ada murid pindahan di sekolah itu, yaitu gitu balik lagi. Nah si Pet ini kayak kenal gitu lah, kayak oh ini Pet ya gitu kan annya. Terus ini temennya lupa tuh, terus dia nyebutnya K ya. Jadi kan pas ada acara ya, karena gitu mereka lah. kembar, si Kong sama K itu tuh kembar ada gitu. bandnya tuh K, jadi K itu abangnya si Kong lah. Iya, Kong. Jadi tuh ngeband yang oke lah, ngebandnya udah cakep lah. Terus dia salah nanggep lah tuh si Annya, kau K ya bukan tuh Kong adenya. Mirip-miripin sama abangnya gitu kan. Dan dia tuh punya kesukaan yang ganti-ganti nih si Kong nih. Dia gemar main yoyo, terus gemar main skate, terus pokoknya gemar main skating, gitu ya. Skating. Terus karena abangnya ngeband terus keren, akhirnya gue juga bikin band. Kita bikin band. Kau bisa main bass kan? Ya main bass, ada Pet main bass. Drummernya belum ada nih. Ya, kita cari orang yang bisa main basket. Jadi ada si X main basketnya, lihat pukulannya. Saat memukul drum oke kata dia. Bagus tuh, milih dari pemain basket. Terus X tapi seleo tangannya ya. Seleo. Akhirnya ya udah. Dia latihan dengan tangan satu gitu. Cuman masih ya karena mereka sebenarnya basicnya bukan nggak punya basic malah ya, jadi dia sama-sama masih belajar. Kok bisa main gitar kan dari kecil? Oh iya, karena kan abangnya main gitar. Ya Pet akhirnya juga belajar. Udah begitulah. Sampai akhirnya mereka bikin band buat dan ngerekrut si Earn ya, karena si Earn tuh ternyata bisa main gitar. Karena kan dia mau fokus ke acara festival anak sekolah itu Hot Wave musik festival di Thailand gitu kan terbesar. Ya udahlah. Ya udah mereka mau membuktikan bahwa from to nothing to apa sih? From zero to hero ya. Iya itu boleh. From zero to karena hero. Mereka nih kayak pecundang gitu lah bertiga.
Dia tuh Si sebenarnya kayak drummernya juga. insecure gitu ya sama Hmm. abangnya ya, karena kan abangnya tuh sukses banget gitu. Jago banget. Mm-mm. Apa idola wanita lah di Mm-mm. sekolah. Si Petnya juga. Dia sebenarnya suka amaan ya, cuman Mm-mm. dia emang kagak berani ngomong orangnya. Nah, cuman memang konflik di cerita ini kan ada Earn sebagai apa ya, perusak pertemanan juga Iya. gimana ya, tapi kan toh si emang nggak ada komunikasi aja ya di antara semuanya, lebih ke Petnya emang pecundang aja sih, nggak ngomong ke Iya. temennya, giliran ngomong ngasumsiin sendiri kalau temennya udah nggak suka, giliran ini ternyata ribet dah gitu. Kan si Kongnya juga pelin-pelan sebenarnya. Iya, ntar dia bilang Dan suka, mut-mutan, enggak, mut-mutan. ya, apa terlalu meledak-ledak, impulsif ya orangnya. Ya wajar lah di usia segitu banyak salah paham dan segala macam ya. Tapi Dan kan X ngejar cewek juga. Mana gitu dah. iya benar, tapi intinya ya film ini ya tentang persahabatan dan meraih mimpi gitu ya kan, melalui sebuah band gitu kan. Nah, ada cinta-cintaannya juga. Iya. Nah, ada pengkhianatan tidak disengaja juga Iya. sih. Konflik-konflik remaja pada umumnya sebenarnya classy ya namanya juga pada zaman itu. Ya cerita-cerita yang diangkat kan nggak sekompleks kayak sekarang gitu ya, tapi ya classy itu yang membawa kita balik lagi ke kesederhanaan sebuah cerita ya, karena kan mereka bikin ceritanya tuh kita yang nonton tuh POV-nya udah usia jauh melewati itu gitu kan. Jadi ketika menonton film itu lagi dengan POV yang berbeda saat kita udah dewasa gitu ya. Itu kayak nostalgic gitu. Iya, pertama balik lagi. nostalgic, kayak balik lagi ke masa saat itu kita juga pasti ceroboh dong, sering ngelakuin kesalahan, sering Nggak pengecut tahu, ya kan. Tapi kita juga punya semangat buat gak takut buat ngelakuin nyoba lagi dan meraih sesuatu yang lebih apa ya, berani gitu kan. Kalau sekarang kan kita mau melakukan sesuatu kan pasti mikir ya untuk berkali-kali gitu kan, sedangkan kalau remaja kayak gitu ya udah gas aja, terabas aja, toh buktinya akhirnya mereka pun masuk ke 20 finalis ya kan. Outwave Music Festival. Dia Karena bikin dengan- lagu dari kesialan mereka lah, dari kepecundangan mereka. Betul. Jadi lagu Saksit. Ada Samsung. Syamsha. Nah, cuman karena kita menonton lagi setelah after 15 tahun ya. Tahu mungkin kalau dulu tuh ya pasti nonton bajakan jujur. iya, jujur. Udah gitu subtitle nggak jelas. Iya, dulu tuh nontonnya tuh dulu nemuin film ini tuh di DVD, di tukang DVD bajakan gitu. Jadi pulang sekolah suka mampir ke toko toko DVD gitu. Nah, namun film apa ya, covernya bagus. Covernya tuh bagus gitu, warna-warni. Nah, terus menarik pas disetel gitu kan. Kalau misalnya tukang DVD kan boleh nyetel dulu ya buat ngecek nih bener apa. Bahasanya aneh banget, soalnya kan nggak pernah nonton Thailand. Kayak jarang tuh film Thailand dulu. Ini memang gitu kan. Akhirnya kayak tapi kayaknya visualnya tuh bagus, cewek-cewek cakep, cowoknya cakep gitu. Ya udah ditonton, ternyata seru banget. Saksit. Nah, akhirnya kita mengerti lah si Petnya bikin lagu tentang jatuh cinta ya buat si Eun. Ternyata lagu itu nggak sengaja bawa juga jadi kerusakan hubungan mereka gitu. Nggak sengaja dikasih tahu ke Eun bikin ya musiknya lah. Terus nggak sengaja itu lagu dibawain buat band Arena tampil di Hotwave. Terus jadi dia Pet sama Ong ribut kan. Oh, jadi itu lagu. Nah iya, dulu tuh nonton tuh nggak ngerti bagian itu karena subtitlenya busuk anjir. Namanya juga zaman dulu kan ya. Nggak jelas gitu ya subtitlenya, tapi kan pas nonton lagi maksudnya tuh ini gitu kan. Sekarang nonton kan juga kita nonton di bioskop ya, di bioskop. Dan kayak di semua subtitlenya dari lagu-lagunya apa, jadi itu lebih kerasa feelsnya aja gitu. Jadi ya Pet juga sebenarnya bikin lagu itu yang ngegambarin rasanya dia kan sama si Eun. Terus dikala sebenarnya itu juga lagu dia ya, hak dia ya, karena kan nggak ada hak patennya buat dibikin lagunya Saksit kan. Maksudnya nggak jadi, emang bukan jadi lagunya Saksit gitu, karena kan Saksit digantinya mau lagunya yang itu gitu. Terus seenggaknya si Eun udah berhasil dapetin mimpinya lah buat mukanya di cover albumnya dia sendiri kan. Karena dia memang dari kecil udah jago anjir. Jago. Ya karena bapaknya punya toko musik. Iya, dia udah musik banget gitu ya. Ya itulah, kadang gimana ya, persahabatan waktu masih sekolah ya. Bisa kayak gitu.
Tapi beberapa setelah after nonton lagi tuh nontonnya kadang sedih gitu loh. Sedih. Sedihnya mungkin ya kita juga nggak bisa kembali ke masa-masa, karena kita kan nontonnya masih pada seusia itu ya, pada saat Iya. itu ya masih seusia itu di apa namanya, SMP, zaman SMP. iya, masih bisa di perasaan yang kayak gitu dan sekarang kita udah melewati jauh lampau, melewati waktu yang udah nggak bisa kita ulang gitu. Rasanya kayak nontonnya tuh saat ini tuh gue ngerasain tuh kayak gini gitu ya. Pada saat itu kan kita nggak sedewasa itu buat nanggepin konflik-konflik gitu ya. Iya. Dan sekarang kita udah lebih dewasa lagi, lebih ya sedih deh pokoknya kalau misalkan jadi keinget-inget masa-masa sekolah, seru-serunya, Seru-serunya, have fun-nya, gila-gilaannya. gila-gilanya gitu ya. Itu bikin beberapa kali kayak emosional gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Sama sih, jadi karena ini film temannya remaja banget dan pemainnya juga remaja, bukan orang dewasa sendiri remaja-remajain. Iya, bener. Jadi ya udah itu natural banget. Cara kita juga semua pernah jadi pet gitu. Kita nggak berani Cundang, ngungkapin, kita simpen sendiri sampai akhirnya teman kesel, lu nggak bilang dari awal sih gitu kan. Sampai akhirnya juga ya sama cewek kan, iya, lu suka sama gue nggak sih gitu, sampai dia harus nanya dulu buat si pet itu beneran suka nggak sih sama dia gitu. juga ya cinta-cinta monyet gitulah ya. Dan impulsifnya Kong juga pasti kita pernah kayak gitu ya. Kayak dikit-dikit ganti-ganti hobi lah. Ganti hobi, nggak cocok. Emosinya suka meledak-ledak sendiri lah gitu. Jadi cocok banget lah tuh di zaman itu buat film. Ya mungkin selain peringatan 15 tahun juga ya perayaan sih. Ada ini kan mau ngerayain anniversary bukan sih kayak GDH konser juga gitu ya? Konser GDH tentang film-film yang ada soundtracknya dinyanyiin lah sama si iya, orang musikalnya gitu. Karena mereka juga sebenarnya orang-orang musik ya aslinya Iya. gitu ya, beberapa. Si Natasanya juga nyanyi, cuman dia lebih ke worship gitu, lagu-lagu gereja. Katnya juga ya punya ini kan, punya band metal gitu. Dan ini oke sekali, dan dia akan reuni di Thailand, bikin konser, itu seru banget lah. Pokoknya sebenarnya film-film Thailand zaman tahun itu tuh nostalgic banget gitu ya. Dan tayang kemarin di tanggal 10. Tanggal berapa? 7. Tanggal 7. Enggak dong. 8. 7, sekarang tanggal 8. Tanggal 7 hari Minggu, dan tuh satu show di show pagi doang. Di beberapa bioskop di Jabodetabek, atau mungkin di luar Jabodetabek juga ada. Terus juga di bioskop yang nonton ya seumur-umur kita ya. Iya, rata-rata udah kayak nggak ada nih remaja-remaja kayak bocah sekolah tuh nggak ada. Yang kayak 13-14 tahun nggak ada. Rata-rata kayak kita semua dan ya terhibur lah, karena ya kita lebih nge-refresh lagi. Karena dulu kan kita cuma nonton di layar laptop lah, atau layar HP yang kecil gitu. Sih, laptop. Atau DVD dulu tuh di DVD atau TV yang kadang-kadang pecah-pecah kesel-kesel. Kita bisa nonton experience lagi nih di dewasa di layar lebar. Oke sama sih. Kayak kita balik kayak Interstellar itu ya, walaupun kayak bener. after 10 tahun ya itu waktu itu kita tonton lagi di bioskop gitu ya. Itu dan di IMAX beda ya experience-nya, karena ketika nonton itu baru ya itu, kalau kita nonton lebih pas kita dewasa kita mungkin lebih bisa memahami hal-hal yang terlewatkan waktu kita masih di usia muda gitu kan. Nah sekarang kita bisa lebih ngerasain emosinya. Iya, emosinya, lebih tahu maknanya gitu. Kita juga mungkin menghubungkan pengalaman-pengalaman kita di dalamnya gitu dalam film banget. Itu sendiri. Jadi kenapa sebuah film bisa terasa emosional tuh kayak gitu. Tapi seru sih. Tapi sayang banget sih udah nggak ada lagi. Apanya? Sudah nggak ada di bioskop lagi kan, cuma sekali doang. Ya mungkin bisa teman-teman yang nonton bisa aja buat jadi kayak rewatch saja bisa gitu. Karena sekarang kualitasnya udah subsnya juga udah lebih better dong, udah pasti better daripada dulu gitu. Oke banget lah. Dari berapa rating untuk Saksi? 9/10 lah. Kalau 10/10 dong. Film band pertama. Band remaja pertama yang mengilhami adanya Yowis Band, adanya apa? Garasi terus nggak lebih lama lagi ya. Itu udah film pertama lagi. Ya oke, tentang remaja.
Dulu ada film Garasi, aku baru ingat lagi. Oh, Garasi terus bikin band gitu. kalau ini ya film pertama aku buat terjun ke film-film Thailand kayak. Oh ya benar. After ini tuh ada Ya sama sih. A Little Thing Called Love gitu kan, zaman itu pada Mario Morer kayak P-Mac, gitu, P-Mac. iya P-Mac gitu-gitu kan, eksis banget gitu ya. Dan kayaknya dulu sebenarnya Thailand lebih eksis ya film-filmnya karena zaman iya. itu udah masuk ke Indo gitu kan. Sedangkan film kita kayaknya nggak nyampe ya ke Thailand. Belum, ada sih mungkin. Tapi kalau di dubbing kayak Ghost in the Shell rada didau juga sih. Itu kalau sekarang kan lebih mudah ya karena kan udah ada Netflix apa dulu tuh Susah. ini film tuh nggak segampang kayak sekarang gitu loh kan. Susah. Dulu aja kayak mau nikmatin itu kan kayaknya aku nontonnya nggak yang pas 2011 ya gitu loh. Kayak baru 2013 kali ya baru nonton karena baru ada DVD-nya Iya, gitu. benar. Kan nggak gampang akses dulu tuh kan, paling download di laptop ya kan. Iya. Ilegal di web yang nggak tahu itu juga subsek kadang nggak ada gitu ya kan kalau kita mau nonton. Jadi Kadang satu nggak pas atau nggak iya, sesuai kita artinya. harus download terpisah gitu loh kan antara film sama subtitlenya. Terus kita cocok-cocokin tuh waktunya. Terus juga nggak segampang sekarang, tapi lebih gampang dulu untuk akses film Thailand daripada film-film Jepang gitu. Benar. Itu Ada cukup banget seru. lah, ada banget ininya. Apa? Ya sama kayak film Emosi. Ghibli aja tayang di bioskop lagi. Iya, bener. Itu lebih lama lagi, 90-an. Itu lebih kayak kita nggak bakal nggak nonton satu-satunya film Ghibli yang emang kita tonton itu doang, The Boys and the Hero yang emang Yang baru pas ya? tayangnya. Gravity Fireflies ya, 18 Iya. 1990-an. 1990-an itu juga belum ada yang belum lahir, ada yang emang masih bocil bayi gitu kan, kita nggak nonton kalau Ghibli. Mantap. Kalau ini kan ada di era kita gitu filmnya. Jadi pasti bakal ada space lah gitu. Sempat-sempatin buat nonton ya kan. Oke, kita aja review kita buat Saksit. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.